Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami membutuhkan sabdamu, karena sabdamu itulah yang terus menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Maka biarlah Engkau juga menyapa kami dengan sabdamu pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Yang saya bacakan demikian. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada semacam aturan atau hukum yang tidak tertulis di dalam kehidupan kita, yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, maka sebenarnya orang itu tidak layak untuk dihukum. Tetapi jikalau seseorang tahu dan tetap melakukannya, maka orang itu layak mendapatkan hukuman. Nah, barangkali kita pernah mendengar, saya yakin bahkan mungkin sering mendengar atau melihat bagaimana orang yang melakukan kejahatan, entah itu membunuh, entah itu korupsi atau kejahatan yang lain. Yang ketika orang itu tertangkap, lalu ketika diwawancara ia mengatakan, saya minta maaf, saya menyesal, saya khilaf. Nah, kata khilaf itu menjadi kata yang sering dipakai sebagai senjata, seolah-olah untuk membela diri atau setidak-tidaknya untuk meringankan derajat kesalahannya, bobot kesalahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih artinya khilaf itu? Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khilaf itu artinya keliru atau salah yang tidak disengaja. Nah, jikalau kita memahami arti itu, bagaimana pendapat kita ketika seseorang melakukan kejahatan, membunuh, memperkosa, korupsi, dan kemudian dia mengatakan, saya khilaf. Saya tidak sengaja melakukan kesalahan itu secara tidak sengaja. Artinya dia tidak tahu bahwa itu kesalahan. Jadi itu perbuatan yang tidak disengaja. Bisakah kita menerima pembelaan diri semacam itu? Barangkali kita akan tertawa dan geleng-geleng kepala. Sangat tidak masuk akal orang melakukan kejahatan semacam itu dan mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak disengaja. Ada banyak kejahatan seperti itu yang justru sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya. Sudah lama dirancang, dilakukan selama bertahun-tahun, korupsi misalnya. Baru setelah kemudian ketahuan, terbongkar dan tertangkap mengatakan khilaf, tidak sengaja, bertahun-tahun tidak sengaja. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Stefanus di dalam pembelaan dirinya ketika dia dibawa ke depan mahkamah agama, dia mengatakan bahwa bangsa Israel itu, umat Israel, umat sebangsanya itu sudah menerima Taurat dan mereka tahu betul Taurat itu dari Allah. Mereka tahu betul, mereka hafal betul apa isi hukum Taurat dari Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menaatinya. Ada berapa banyak nabi yang telah dianiaya dan dibunuh. Bahkan juga orang yang memberitakan tentang orang benar. Orang benar yang dimaksudkan oleh Stefanus tidak lain adalah Tuhan Yesus. Yang telah kau khianati dan kau bunuh. Kalian memiliki hukum Taurat yang diberikan oleh para malaikat, tetapi kalian tidak mematuhinya.
Kesalahan yang mereka lakukan bukan karena ketidaktahuan, bukan karena ketidaksengajaan. Mereka tahu betul apa yang mereka perbuat. Mereka menyingkirkan orang-orang yang berbicara benar. Mereka menyingkirkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran Tuhan, mengingatkan mereka supaya kembali ke jalan Allah. Tapi orang yang semacam itu justru disingkirkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen telah dibekali oleh Tuhan dengan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Kita bebas setiap hari bisa membacanya, bisa merenungkannya. Sehingga sudah barang tentu kita adalah orang-orang yang sedikit banyak telah mengenal firman Tuhan. Mengenal apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu juga kita patuhi dalam kehidupan kita? Jangan kita mengatakan saya tidak tahu. Itu sama dengan mengatakan saya khilaf ketika saya melawan Allah. Melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa yang diungkapkan atau diucapkan oleh Stefanus bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Bukan hanya kepada para anggota mahkamah agama. Tetapi ia juga, kata-kata itu juga bisa dikenakan untuk kita semua. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, maukah kita mendengar kebenaran Allah? Atau kita membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita? Kita berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang berbicara atau menyampaikan kebenaran Tuhan kepada kita. Apakah kita juga berlaku semacam itu? Mari kita dipanggil untuk ketika kita mengetahuinya, jangan kita melanggarnya. Supaya dengan demikian kita juga tidak dihukum oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk senantiasa jujur dan terbuka di hadapan-Mu. Ajarkan kepada kami untuk tidak berdalih atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Melainkan biarlah Engkau yang senantiasa mengajak kami, memanggil kami untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Membuka telinga lebar-lebar kami untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.